Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Johan Bimo di mata kuliah Strategi Logistik. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa di program studi Sarjana Terapan Manajemen dan Administrasi Logistik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Kita hari ini masuk ke materi keempat terkait kebijakan sistem logistik nasional di part 2. Jadi ini merupakan rangkaian kajian dari sistem logistik nasional. Jika minggu kemarin kita belajar di part 1, nah di sini kita akan mendalami lebih jauh terkait apa itu sistem logistik nasional. Nah, secara umum, sistem logistik di Indonesia saat ini belum memiliki kesatuan visi yang mampu mendukung peningkatan daya saing pelaku bisnis dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Bahkan pembinaan dan kewenangan terkait dengan kegiatan logistik relatif masih bersifat paralel dan sektoral dari masing-masing kementerian atau lembaga terkait, sementara koordinasi yang ada belum memadai. Nah, ini merupakan ilustrasi kondisi aktual logistik nasional. Dapat kita petakan bahwa gambar ini merupakan ilustrasi dari keadaan logistik nasional di Indonesia, di mana pertama, komoditas penggerak utama atau key commodity factor sebagai penggerak aktivitas logistik belum terkoordinasi secara efektif. Belum adanya fokus komoditas yang ditetapkan sebagai komitmen nasional. Kemudian belum optimalnya volume perdagangan ekspor maupun impor. Kemudian yang kedua adalah infrastruktur transportasi belum memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, antara lain belum adanya pelabuhan hub, kemudian belum dikelola secara terintegrasi, efektif dan efisien, serta belum efektifnya intermodal transportasi dan interkoneksi antar infrastruktur di pelabuhan, pergudangan, transportasi, dan wilayah internet. Pelaku dan penyedia jasa logistik masih berdaya saing rendah karena terbatasnya jaringan bisnis pelaku dan penyedia jasa logistik lokal, sehingga pelaku multinasional lebih dominan dan terbatasnya kualitas dan kemampuan pelaku dan penyedia jasa logistik nasional. Kemudian problem berikutnya adalah teknologi informasi dan komunikasi belum didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan jaringan yang handal. Masih terbatasnya jangkauan jaringan pelayanan non-seluler dan masih terbiasanya menggunakan sistem manual paper-based system dalam transaksi-transaksi logistik. Permasalahan sumber daya manusia juga menjadi problem dari sektor logistik, di mana sumber daya manusia logistik masih memiliki kompetensi yang rendah yang disertai oleh belum memadainya lembaga pendidikan dan pelatihan bidang logistik. Kemudian regulasi dan kebijakan masih bersifat paralel, di mana paralel dan parsial dan sektoral yang disertai oleh masih rendahnya penegakan hukum, belum efektifnya koordinasi lintas sektoral, dan belum adanya lembaga yang menjadi integrator kegiatan logistik nasional. Pelaksanaan cetak biru pengembangan sistem logistik nasional dikoordinasikan oleh Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 RP3EI yang dibentuk dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025. Untuk membangun pelaksanaan tugas KP3EI tersebut, dapat dibentuk tim kerja yang disusun keanggotaan dan tugasnya ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian KP3EI. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pengembangan sistem logistik nasional dapat berjalan efektif dan peran koordinasi dan sinergi inter dan antar asosiasi dan stakeholder logistik di tingkat lokal maupun tingkat nasional semakin meningkat. Tim kerja dimaksud bertugas untuk mengkoordinasikan dan memonitor pelaksanaan cetak biru pengembangan sistem logistik nasional dan sebagai the Merge Control Unit. Di samping itu, tim kerja juga bertugas melaporkan perkembangan pelaksanaan pengembangan sistem logistik nasional, termasuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka
penyelesaian berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pemangku kepentingan terkait logistik serta hambatan pelaksanaan pengembangan sistem logistik nasional baik yang bersifat lintas sektor maupun lintas wilayah. Sejalan dengan pelaksanaan tugas tersebut, tim kerja ditugaskan pula untuk melakukan pengkajian dan merekomendasikan perlu atau tidaknya pemerintah membentuk institusi permanen yang menangani dan mengkoordinasikan pengembangan sistem logistik nasional dalam jangka menengah dan jangka panjang. Cetak biru atau blueprint ini bukan merupakan rencana induk atau master plan, tetapi lebih menekankan pada arah dan pola pengembangan sistem logistik nasional pada tingkat kebijakan atau makro yang nantinya dijabarkan ke dalam rencana kerja pemerintah dan rencana kerja kementerian atau lembaga setiap tahunnya. Oleh karena itu, sistem logistik nasional diharapkan dapat berperan dalam mencapai sasaran rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN 2010-2014, menunjang implementasi MP3EI serta mewujudkan visi ekonomi Indonesia tahun 2025 RPJPN, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sehingga akan tercapai sasaran PDB per kapita sebesar 14.250 hingga 15.500 dolar Amerika pada tahun 2025. Dapat dilihat seperti targetan di gambar ini. Dengan demikian, peran pokok cetak biru sistem logistik nasional ini ialah memberikan arahan dan pedoman bagi pemerintah maupun dunia usaha untuk membangun sistem logistik nasional yang efektif dan efisien. Bagi pemerintah, cetak biru sistem logistik nasional diharapkan dapat membantu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menyusun rencana pembangunan di bidang logistik, serta meningkatkan transparansi dan koordinasi lintas kementerian dan lembaga di tingkat pusat maupun daerah. Bagi dunia usaha, cetak biru sistem logistik nasional diharapkan dapat membantu pelaku usaha untuk meningkatkan daya saingnya melalui penciptaan nilai tambah yang lebih tinggi dengan biaya yang kompetitif, meningkatkan peluang investasi bagi usaha menengah, kecil, dan mikro, serta membuka peluang bagi pelaku dan penyedia jasa logistik nasional untuk menggalang kerjasama dalam skala global. Adapun tujuan dari cetak biru ini ialah sebagai panduan dan pedoman dalam pengembangan sistem logistik nasional bagi para pihak terkait atau stakeholder yang terlibat, baik pemerintah maupun pihak swasta, dalam menentukan arah kebijakan logistik nasional dalam rangka peningkatan kemampuan dan daya saing usaha agar berhasil dalam persaingan global. Kemudian mengembangkan kegiatan yang lebih rinci baik pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemangku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Kemudian mengkoordinasikan, mensinkronkan, dan mengintegrasikan para pihak terkait atau stakeholder yang terkait dalam melaksanaan kebijakan logistik nasional, mengkoordinasikan dan memberdayakan secara optimal sumber daya yang dibutuhkan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi nasional, pertahanan keamanan negara, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian sebagai alat untuk mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, arah kebijakan, dan strategi, serta rencana aksi pengembangan sistem logistik nasional. Demikian yang dapat kita pelajari hari ini. Berikutnya kalian dapat memahami sistem logistik nasional ini dari berbagai regulasi pendukungnya. Kemudian kalian dapat menentukan strategi kebijakan pemerintah ini apakah sudah tepat dan apakah masih perlu diperbaiki dan dievaluasi ke depannya. Nah, terakhir saya mengambil quotes dari Bill Gates, apa yang kamu rayakan untuk kesuksesan adalah yang terbaik, tetapi hal yang paling penting adalah untuk mengambil pelajaran dari kegagalan. Saya Johan Bimo Sukoco, sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.